Halo Sobat Nyeruit, kembali lagi bersama kita di podcast Nyeruit, nyeritain urusan duit. Di episode kali ini bersama saya Nabila, sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Kasibang di KPPN Bandar Lampung. Selamat siang Bapak Darso. Selamat siang Nabila. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Kabarnya baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke Bapak, terima kasih sebelumnya sudah hadir pada hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita ini Pak. Nah kali ini Pak, di episode kali ini kita akan membahas nih Pak terkait dengan Retur SP2D. Tapi sebelum itu Pak, saya dan mungkin Sobat Nyeruit ada yang penasaran nih Pak. Apa sih tugas-tugas di seksi bank Pak sebenarnya Pak? Selain Retur SP2D. Baik, tugas di seksi bank ini sebenarnya macam-macam ya. Ada konfirmasi penerimaan, terus ada urusan monef atau monitoring dan evaluasi bank. Jadi kita memantau bank gitu. Kemudian ada juga monef UMI, yaitu mengenai kredit ultramikro. Kemudian ada lagi perbaikan penerimaan PNBP, akun-akunnya maupun kode-kode BA-nya. Jadi kerjaannya ini, terus ada lagi yang paling penting yaitu Pak, apa? dak fisik dana desa. Oke, dak fisik dan dana desa ya Pak. Oke, berarti di seksi bank tuh ngapain Pak untuk yang dak fisik dan dana desa Pak? Untuk dak fisik dana desa ini kami melakukan penyaluran ke rekening-rekening Pemda dan desa. Karena sejak 2005 penyaluran dak fisik dana desa ini sudah didaerahkan. Jadi tidak lagi di pusat. Untuk penyalurannya diserahkan kepada KPPN di daerah. Oke, berarti tuh si bank nih lumayan banyak ya Pak ya untuk dikerjakan ya Pak ya? Lumayan ya Pak? Kemudian Pak, saya penasaran juga nih Pak terkait dengan, kan kita sudah melewati tahun 2021 nih Pak ya. Ada prestasi nggak Pak dari seksi bank KPPN Bandar Lampung selama tahun 2021 kemarin Pak? Ya, kebetulan saya juga baru di KPPN Bandar Lampung ini baru 2021 ini ya. Baru ya Pak ya? Oke. Jadi alhamdulillah kemarin untuk dalam waktu yang singkat ini, alhamdulillah sekali seksi bank mendapat peringkat pertama dalam kinerja penyaluran dak fisik dana desa untuk penilaian dari Direktorat Jenderal Anggaran. Wih, jadi itu se-Indonesia ya Pak ya penilaiannya Pak ya? Luar Nasional, biasa, juara 1 nih Pak, berarti keren banget nih kinerjanya seksi bank KPPN Bandar Lampung ya Pak ya. Oke, Pak, sekarang kita mulai ke topik ya Pak ya, terkait dengan Retur SP2D ya Pak. Ini kan kita sekarang akhir-akhir ini tuh sering banget ada gerakan zero retur gitu kan Pak. Menurut Bapak sebagai seorang Kasibang, apakah mungkin bisa menerapkan zero retur di KPPN Bandar Lampung ini Pak? Untuk zero retur ini maksudnya retur dengan tingkat 0 gitu ya. Menurut saya ini mungkin saja, tetapi usaha yang untuk hal tersebut sangat besar atau berat, mungkin usahanya lebih besar daripada nanti hasil yang akan didapat gitu. Berarti kita butuh usaha yang ekstra keras ya Pak ya, karena mengingat satker kita lumayan banyak di sini ya Pak ya. Ada sekitar berapa tuh Pak satker kita di sini Pak? Satker di sini sekitar 270-an. 270. Karena itu yang saya bilang tadi, jadi memang mungkin tapi usahanya berat sekali gitu. Iya, harus maksimal ya Pak ya kalau mau mewujudkan zero retur gitu ya Pak ya. Oke. Terus Pak, mungkin dari Sobat Nyeruit nih Pak, pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Retur SP2D itu Pak? Pengertiannya seperti apa Pak? Begini ya, jadi retur itu adalah peristiwa di mana SP2D yang sudah dicairkan awalnya tetapi tidak masuk ke rekening si penerima yang berhak.
dikarenakan misalkan rekening tersebut kebetulan salah nomor rekening, salah nama gitu. Sehingga dia memerlukan proses retur untuk mengirimkan haknya yang kedua kali atau ketiga kali gitu. Oke, jadi mungkin sederhananya itu uangnya itu nggak sampai ke Satker sehingga kita harus retur lagi SP2D-nya gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Harus Harus diproses diproses ulang gitu ya ya. Pak ya? Oke, terus Pak kira-kira tuh penyebabnya tuh apa aja Pak terjadinya retur itu di Satker seringnya? Eh, untuk penyebabnya ya mungkin utamanya karena rekening itu. Nah, sedangkan penyebabnya rekening itu bisa bermacam-macam. Misalnya salah nomor, kemudian rekening tersebut pasif atau dorman gitu. Eh, Bisa juga salah nama. Salah nama karena di beberapa bank itu dia tidak cukup mendetek nomor. Kadang-kadang dia harus detek nama juga. Jadi nomor dan nama rekening itu harus tepat gitu. Oke, Nah, berarti nomor rekening ya Pak harus harus dipastikan benar ya Pak ya? ya. Oke, terus kalau misalkan Pak di satker kita ini paling seringnya penyebabnya apa Pak? Kita satkernya itu retur di tempat kita Pak di KPPN. Kebetulan di Omspan juga ya. Di situ ada alasan retur. Jadi kenapa terjadi retur sudah muncul secara otomatis di Omspan. Kebanyakan saya lihat tuh account not found gitu. Jadi rekening yang dicatat di SP2D di SPM itu tidak ditemukan di sistem gitu. Jadi mungkin Oh, rekening tersebut sudah berubah atau atau tidak valid gitu ya tidak Pak ya. valid Jadi, ya. jadi sebenarnya si satker itu bisa memonitor retur SP2D di Omspan. Bisa. Bisa. Oke, berarti gampang ya informasinya tersampaikan kepada satker ya Pak ya. Ya mudah sekali kalau untuk mengetahui saja. Tapi yang sulit itu nanti prosesnya, proses Proses penyelesaiannya. penyelesaiannya ya. Oke Pak, nih sekarang kita sampai ke proses ya Pak ya. Bagaimana nih Pak, ketika misalkan oke saat sudah tahu mereka mendapatkan retur SP2D gitu kan. Bagaimana alur prosedur penyelesaiannya Pak untuk SP2D retur ini? Ya, untuk penyelesaiannya dari awalnya itu harus diawali dulu dengan surat pemberitahuan Dari kita sebagai dari PPN. KPPN ke Oke. Satker. Walaupun di Omspan Satker sudah bisa memantau, tapi secara yuridis gitu ya, KPPN harus membuat surat pemberitahuan formal. Setelah membuat itu, Satker bisa mengajukan perbaikan data rekening ke KPPN yang harus disertai lampiran-lampiran gitu yang memperbaiki data tersebut gitu. Oke. Ya. Mungkin lebih lengkapnya ada di peraturan ya Pak ya itu terkait dengan retur SP2D itu ya Pak ya. Oh ya, jadi ada di Per 9 Per 9. 2018. Oke, Ya. jadi untuk lebih lengkapnya, untuk syaratnya bisa dibuka di per 9 tahun 2018. Bener ya, Pak? Ya, Oke. kira-kira. Lanjut, Pak. Mungkin kita akan bahas terkait dengan, kan satker kita ada 270 ya, Pak. Nah, Betul. berarti kan setiap hari itu ada banyak SP2D yang terbit. Benar? Oke, Pak. Benar. Nah, dari sekian banyak SP2D yang terbit, berapa yang kena retur, Pak, biasanya, Pak? Berapa Eh, persen gitu Ya mungkin? walaupun kesannya seolah-olah retur itu banyak atau penting gitu ya. Tapi sebenarnya secara persentase itu kalau jumlah retur itu sangat kecil sekali. Tidak sampai 0,001 gitu, nggak sampai dari keseluruhan transaksi. Oh, jadi jumlahnya sangat kecil ya, Pak ya, dibandingkan keseluruhan SP2D yang terbit ya, Pak ya? Ya, Oke, terus kenapa Pak? Kok kayaknya satker itu dikejar-kejar terus ketika misalkan mereka ada retur SP2D gitu, Pak? nah ini yang menarik ya. Eh, jadi ini berarti pertanyaannya menjurus kepada kenapa retur itu menjadi penting gitu ya, penyelesaian retur.
Ini kita harus lihat dari tiga aspek. Tiga aspek. Jadi aspek yang pertama itu aspek likuiditas dan kepastian. Pertama itu harus memperhatikan di mana eh, likuiditas dana dari penyaluran dana dari KPPN kepada penerima yang berhak itu harus memiliki kepastian. Jangan sampai si penerima ini menjadi menunggu, bertanya-tanya, dan sehingga likuiditas pemerintah dipertanyakan oleh masyarakat gitu, tidak liquid gitu. Nah, kemudian aspek yang kedua kita membicarakan mengenai aspek integritas. Aspek integritas ini di mana apabila masyarakat sudah ragu-ragu gitu akan kepastian dari likuiditas ini, tentu akan mengurangi integritas pemerintah selaku dalam hal penyaluran dana. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai terjadi keraguan-raguan tersebut. Nah, yang faktor ketiga ini yaitu aspek penilaian. Nah, aspek penilaian ini yaitu bisa dijelaskan bahwa pekerjaan retur ini sangat dipantau oleh kantor pusat kami, baik prosesnya maupun tingkat penyelesaiannya. Jadi kenapa kantor pusat kami begitu perhatian terhadap pekerjaan retur ini? Ya karena aspek 1 dan 2 tadi kemungkinan ya. Jadi sehingga pekerjaan retur ini begitu penting gitu. Berarti retur itu walaupun persentasenya kecil dari total SP2D yang terbit tetap harus diselesaikan gitu ya Pak ya, intinya ya Pak ya. Ya, Wajib untuk menjamin untuk menjamin. kepastian tadi. Jadi Oke. Oh iya Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tuh terkait dengan salah satu penyebab retur itu adalah rekening pasif ya Pak ya. Nah, sebenarnya tuh apa sih Pak yang dimaksud dengan rekening pasif itu Pak? rekening pasif itu ialah apabila rekening tersebut semulanya aman-aman aja atau normal, kemudian dia menjadi tidak normal atau tidak aktif dikarenakan saldonya sudah nihil gitu dalam beberapa waktu. Setelah nihil itu biasanya pihak bank mengklik atau mengidentifikasikan rekening tersebut menjadi pasif gitu. Oh, berarti yang awalnya aktif karena dia nihil saldonya akhirnya dipasifkan oleh pihak bank. Seperti itu, Pak. Ya, kira-kira begitu. Oke. Kemudian, Pak, bagaimana sih cara meminimalisir tingkat retro SP2D di KPPN, Pak? Oh, kalau untuk hal tersebut mungkin hanya saran ya. Sedangkan hasilnya juga belum tahu. Jadi saran saya kalau untuk meminimalisir itu agar Satker itu sebelum mengajukan SPM ke KPPN untuk rekening-rekening yang baru atau yang belum pernah transaksi, mohon dicek dulu ke bank apakah rekening tersebut normal, aman gitu, atau misalkan tidak ada waktu dicek di internet banking Oke. atau di sarana lainnya lah. Berarti dipastikan ya Pak, setiap saat ke KPPN Bandar Lampung nih terutama ya, untuk memastikan rekening, nomornya, kemudian namanya, dan rekeningnya pasti harus aktif gitu ya Pak ya? Ya, Agar tidak terjadi retur SP2D, seperti itu ya Pak ya? Oke. Kemudian Pak, harapan kedepannya nih dari Bapak untuk Satker kita, untuk kemajuan KPPN Bandar Lampung itu seperti apa Pak? dalam hal retur, kemajuan KPPN Bandar Lampung ini tentu saja selain meminimal retur itu sendiri juga harus dapat mempercepat proses penyelesaian. Dalam hal ini kami sudah berusaha mungkin eh, mendorong Satker untuk melakukan percepatan retur. Nanti
agar Satker sinergi dengan melakukan percepatan tersebut Untuk gitu. retur ya Pak ya. Ya, Kalau untuk bulan ini Pak, sampai dengan hari ini ada berapa satker yang kena retur SP2D Pak? kebetulan hari ini merupakan agak istimewa nih Oh iya karena Pak. tingkat retur hari ini sangat kecil, 3 aja, tinggal Wih, 3. 3 tuh udah termasuk rendah ya Pak ya? Eh, tapi biasanya lebih dari 3. Oh, biasanya Jadi lebih dari hanya 3. hanya hari ini aja Hanya yang hari ini. yang 3 ini. Oke, berarti hari ini hari istimewa ya Pak ya? Istimewa kebetulan. Kenapa tuh Pak 3 satker itu alasannya kenapa kok terjadi retur SP2D Pak? Alasannya seperti yang lain-lain juga, yaitu rekeningnya eh, tidak valid gitu. Jadi rekening tersebut account not found gitu. Oke, berarti memang sebenarnya masalah retur SP2D itu memang paling sering karena rekening ya Pak ya? Ya, Rekening itu jadi akhirnya tidak bisa tersalurkan dengan benar untuk uangnya gitu ya Pak ya ibaratnya. Benar Pak? betul. Oh. Baik Bapak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menyempatkan hadir di podcast kita ini Bapak. Sebelumnya mungkin dari Pak Darso ada yang ingin disampaikan Pak? Baik, untuk kata-kata penutup hari ini saya sampaikan yaitu jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Luar biasa, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Itu dikutip dari mana Pak? Kata-kata itu Pak? Wah, saya udah lupa tuh dari mana ya. Kok lupa Pak? Mungkin dari orang besar itu ya. Orang besar ya Pak. Saya sebenarnya sering baca tuh Pak ya. Mungkin kata-kata itu sangat familiar di keluarga Kementerian Keuangan ya Pak, karena itu merupakan kata-kata yang sering diucapkan oleh Ibu Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani kan Pak. Ya sangat luar biasa ya Pak ya, sangat membekas di hati ya Pak ucapannya ya Pak ya. Oke baik, untuk sekarang mungkin kita akan membahas terkait dengan kesimpulan untuk podcast pada episode kali ini adalah jadi retur SP2D itu secara sederhana adalah ketika uang kas negara tidak bisa masuk ke rekening yang berhak dikarenakan karena beberapa penyebab seperti nama rekening yang salah atau nomor rekening yang salah atau juga bisa karena rekeningnya pasif. Nah, penyelesaiannya hanya bisa dilakukan di KPPN dan untuk meminimalisir terjadinya retur SP2D, setiap satker wajib untuk memastikan rekeningnya sudah aktif agar uangnya bisa langsung masuk dan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, mungkin nih kalau misalkan dari Satker dan juga Sobat Nyeruit masih ada yang memiliki kendala terkait dengan retur SP2D ataupun masalah yang lain, bisa langsung datang ke KPPN. Kami akan melayani sesuai dengan jam kerja kami dan juga bisa membuat tiket di HCSO ataupun bisa langsung menemui CSO kami. Demikian episode podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa minggu depan. Salam Nyeruit! Sabar mas. Saya lupa ngomong kalau Pak Darso, ya kan? Ada berkas-berkas yang perlu dikumpulkan lagi selain yang tadi Pak? Ya, jadi untuk Aneh banget. Aku tuh pengen ngomong dulu kan syarat pengajuan, terus aku pengen ngambil penyebab yang rekening pasif tadi. Pakan kasih bank di KPPN Bandar Lampung mas. Ini sorry. Kasih bank KPPN Bandar. baik, untuk kalimat penutup mungkin bisa saya sampaikan ya, yaitu jangan sekali-sekali apa